Halo semuanya, dipilih kartu kali ini kita akan membahas tema apakah aku akan menjadi kaya. Nah, mari kita mulai saja. Pilih kartu ini akan berusaha mengungkapkan apakah kamu bisa menjadi kaya dengan menyingkapkan bakat, kemampuan, halangan, kemungkinan kamu jadi kaya, dan nasihat yang mungkin kamu butuhkan. Caranya, pilih salah satu dari 3 tumpukan kartu tarot yang ada, A, B, atau C. Gunakan feelingmu. Kamu siap? Tumpukan kartu tarot A. Tumpukan kartu tarot B. Tumpukan kartu tarot C. Sekarang aku akan membuka tumpukan kartu tarot satu persatu. Tumpukan kartu tarot A. Tumpukan kartu tarot B. Tumpukan kartu tarot C. Pilih kartu ini menggunakan tebaran 4 kartu. Kartu nomor 1, bakat dan kemampuan kamu yang bisa membuat kamu jadi kaya. Kartu nomor 2, halangan. Kartu nomor 3, kemungkinan kamu akan menjadi kaya. Kartu nomor 4, nasihat. Sekarang mari kita lihat arti dari tumpukan kartu tarot yang sudah kamu pilih satu persatu. Tumpukan kartu A. 2 Fountain atau 2 Cups, The Magician, Queen of Cups, dan Knight of Wands. Kamu orang yang halus, sensitif, romantis, dan artistik. Perasaan dan insting kamu tajam. Kamu pendengar yang baik dan punya empati yang tinggi terhadap orang lain. Kamu dengan mudah bisa mengerti apa yang dirasakan orang lain. Kamu juga mudah mengetahui sesuatu hal begitu saja secara alami seperti seorang claircognizant. Karena itu, kamu adalah penyembuh alami. Kamu mempunyai bakat menjadi penyembuh seperti dokter, psikolog, motivator, tarot reader, dan yang lainnya. Kamu juga artistik, jadi mungkin kamu berbakat menjadi penyanyi, pelukis, atau aktris atau aktor. Karena perasaan indera atau sensemu tajam, kamu mungkin juga berbakat menjadi chef, pembuat parfum, komposer, atau pencipta lagu. Tapi karena kamu orangnya pemalu, tertutup, dan mungkin kurang percaya diri, kamu cenderung butuh partner untuk membantu kamu. Jika kamu mempunyai usaha, kamu lebih cocok membentuk partnership daripada berusaha sendirian. Partner kamu ini bisa saja pasangan kamu, teman kamu, atau murni hanya rekan bisnis. Namun, partner kerja atau bisnis kamu haruslah seseorang yang cocok dengan kamu dan mempunyai chemistry yang kuat dengan kamu. Singkatnya, kamu bisa memanfaatkan perasaan dan inderamu yang sensitif, instingmu yang tajam, dan jiwa artistik atau seni kamu yang tinggi untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Meskipun kamu mudah mengerti sesuatu atau perasaan orang lain, kamu sulit mengungkapkan dengan kata-kata apa yang kamu mengerti dan apa yang kamu rasakan tersebut. Kamu tidak pandai merangkai kata-kata dan tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Kemampuan komunikasi kamu kurang, kamu juga kurang percaya diri atau terlalu pemalu untuk membicarakan atau mempromosikan bakat, kemampuan, atau hasil karya kamu. Ini menyebabkan orang lain kurang melihat dan kurang menyadari bakat dan kemampuan kamu. Hasil karya atau hasil kerja kamu juga jadi kurang terekspos. Karena itu kamu butuh partner untuk mengimbangi kelemahan kamu. Partner kamu bisa menjadi juru bicara, ahli marketing, public relation, atau manajer buat kamu. Nampaknya kamu belum bisa menjadi kaya dalam waktu dekat ini, 1-2 tahun ini. Tetapi sensitivitas, indera, dan jiwa artistik atau jiwa seni kamu semakin terasa. Orang-orang semakin menyadari kemampuan, bakat, dan hasil karya kamu. Hasil karya, hasil kerja, dan prestasi kamu semakin diakui dan dihargai secara luas. Bersabarlah, reputasi kamu di bidang yang kamu geluti ini sudah mulai terbentuk. Tinggal menunggu saat di mana orang akan mencari dan membayar mahal untuk kemampuan, bakat, dan hasil karya kamu. Untuk mempercepat agar kamu bisa menjadi kaya, kamu harus lebih percaya diri, semangat, dan gigih untuk mempromosikan bakat, kemampuan, dan hasil karya atau hasil kerja kamu ke banyak pihak. Persaingan dalam bidang yang kamu sukai cukup ketat. Kamu harus berani bersaing. Jangan pernah mengalah dan minder kepada pesaing-pesaing kamu. Kamu harus lebih berani, lebih agresif, dan cepat bergerak dalam menangkap kesempatan-kesempatan baik yang ada. Janganlah takut dan jangan ragu. Percayalah bahwa bakat, kemampuan, atau hasil karya kamu tidak kalah, bahkan lebih baik dari pesaing-pesaing kamu. Tumpukan kartu B. 8 sword, the star, 10 wands, dan 7 sword. Kamu tipe orang yang melihat sesuatu tidak secara garis besar atau tidak secara luas. Pikiran kamu tajam, namun kamu cenderung terlalu detil dan teliti sehingga kadang kamu malah fokus ke hal-hal yang kurang penting.
Ketika kamu bekerja, kamu cenderung fokus pada pekerjaanmu tanpa peduli dengan dunia luar, bahkan tanpa peduli dengan dirimu sendiri. Kamu ingin pekerjaan kamu selesai dengan sempurna. Kamu penuntut dan perfeksionis bahkan terhadap diri kamu sendiri. Kamu tidak suka atau tidak berani mengambil resiko, termasuk dalam pekerjaan. Kamu hanya mengambil pekerjaan yang kamu tahu kamu bisa melakukannya dengan sempurna. Kamu selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik dan sempurna hingga ke hal-hal kecil. Kamu juga menghindari resiko-resiko yang bisa mengacaukan pekerjaan kamu. Kamu juga orang dengan jiwa sosial dan empati tinggi. Kamu cenderung tertarik dan berusaha membantu orang-orang yang mempunyai masalah psikologis. Jiwa menolong dan melindungi kamu juga tinggi. Kamu mempunyai bakat sebagai psikolog, psikiater, terapis, pekerja sosial, guru untuk murid berkebutuhan khusus, atau pekerjaan-pekerjaan sejenis karena empati dan jiwa sosial kamu yang tinggi. Kamu juga berbakat sebagai penjaga, bodyguard, polisi, terutama di bagian investigasi atau detektif karena kamu punya jiwa melindungi, juga karena pikiranmu tajam dan kamu sangat teliti dan perhatian pada hal-hal yang detil dan remeh. Profesi-profesi lain yang mungkin cocok dengan kamu adalah editor, jurnalis investigasi, supervisor, atau pengawas di lembaga-lembaga. Profesi-profesi ini cocok karena kamu perfeksionis, teliti, dan detail. Karena kamu perfeksionis, kamu terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya kurang penting dan itu banyak membuang waktu kamu. Seharusnya kamu bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Tapi karena kamu terlalu perfeksionis dan detil, kamu hanya bisa menyelesaikan sedikit pekerjaan dalam jangka waktu tersebut, meskipun hasil pekerjaan kamu sempurna. Kamu, dengan kebaikan hati kamu dan rasa empati kamu yang tinggi, selalu berusaha menolong masalah-masalah psikologis orang lain bahkan sampai tuntas. Tanpa sadar, kamu banyak membuang waktu, energi, dan bahkan mungkin uang kamu untuk orang lain. Kamu bahkan kekurangan waktu untuk diri kamu sendiri. Nampaknya kamu belum bisa menjadi kaya dalam 1-2 tahun ini. Kamu masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena kamu perfeksionis dan detil, kamu tidak bisa cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan kamu. Dengan sendirinya, penghasilan kamu juga lambat mengalir. Jiwa penolong kamu juga memberikan kamu beban tersendiri. Banyak yang membutuhkan bantuan kamu secara psikologis. Kamu tidak tega menolak mereka meskipun sebenarnya kamu sudah merasa terbebani. Sehingga akhirnya kamu menghabiskan banyak waktu, energi, dan mungkin juga uang untuk membantu mereka sebisa kamu. Kamu harus tega melepaskan bantuan kamu kepada mereka-mereka yang membutuhkan kamu. Selama ini kamu sudah cukup membantu mereka. Saatnya mereka mandiri. Kamu bisa berusaha menghindari mereka atau diam-diam kabur jika mereka membutuhkan kamu. Atau dengan tegas mengatakan kamu tidak bisa membantu lagi karena kamu sibuk dengan hal lain. Percayalah kalau kamu sudah cukup membantu mereka dan sekarang saatnya mereka mandiri. Dalam soal pekerjaan, sebaiknya kamu belajar untuk fokus ke hal-hal yang penting saja. Kamu harus tega untuk mengabaikan hal-hal kecil. Tidak perlu untuk mengecek pekerjaan kamu sampai berulang-ulang karena nantinya kamu akan selalu menemukan kekurangan-kekurangan dalam pekerjaan kamu. Cek pekerjaan kamu sepenuhnya saja. Tumpukan kartu C, 2 wands, death, 7 cups, 6 sword. Kamu orang yang penuh percaya diri, pemberani, senang memimpin dan bersaing. Kamu berbakat alami sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, kamu tipe pemimpin visioner yang selalu memandang jauh ke depan. Kamu selalu mempunyai ide-ide kreatif dan cemerlang. Kamu juga perencana yang baik. Kamu tahu cara memasukkan ide-ide kamu ke dalam strategi dan kemudian menjabarkannya ke dalam rencana kerja. Sedangkan dengan kepandaian kamu dalam bernegosiasi dan berdiplomasi, kamu dengan mudah bisa mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Kamu berbakat alami sebagai pemimpin. Kamu juga cocok bekerja di bidang yang membutuhkan ketajaman otak. Pekerjaan di bidang hukum, legal, atau yang berhubungan dengan keadilan juga cocok dengan kamu. Kamu juga berjiwa entrepreneur atau pebisnis. Jika kamu pengusaha atau pebisnis, kamu mungkin tertarik mengembangkan bisnis kamu ke skala internasional. Dengan kepandaian kamu berbicara dan bernegosiasi, kamu mungkin berbakat sebagai agen real estate, broker saham, marketer, atau profesi sejenis. Atau mungkin secara lahir kamu sudah kaya dan mewarisi bisnis keluarga. Kejelekan kamu mungkin menjadi patah semangat untuk menyelesaikan pekerjaan atau rencana kamu ketika kamu menghadapi kesulitan-kesulitan atau halangan-halangan yang kamu tidak bisa atasi atau tidak bisa kamu kontrol. Kamu mungkin terlalu fokus kepada usaha kamu untuk mengatasi halangan atau kesulitan tersebut.
Kamu sama sekali tidak bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain untuk tetap melanjutkan rencana, pekerjaan, atau bisnis kamu tanpa perlu mengkhawatirkan kesulitan atau halangan tersebut. Ketika kamu kehilangan pekerjaan kamu atau bisnis kamu, kamu juga cenderung menjadi depresi dan kehilangan semangat hidup. Padahal, ini bisa menjadi awal baru kamu untuk mencari pekerjaan yang benar-benar kamu inginkan atau untuk mencoba memulai bisnis baru yang berbeda. Singkatnya, yang menjadi halangan kamu adalah jalan pikiran atau mindset kamu yang linear dan tidak fleksibel. Kamu harus bisa berpikir secara out of the box. Kamu juga harus siap beradaptasi dengan kesulitan-kesulitan dan halangan-halangan yang ada. Kamu bisa merubah rencana atau strategi pekerjaan, bisnis, atau proyek kamu daripada kamu terfokus untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa kamu atasi atau tidak bisa kamu kontrol. Orang dari luar melihat kamu sudah cukup sukses dan kaya dengan bisnis atau pekerjaanmu, tetapi mereka tidak tahu rahasia dapur bisnis atau pekerjaan kamu. Bisnis, proyek, atau pekerjaan kamu mungkin berjalan baik dan menghasilkan uang yang cukup atau banyak, tapi sebenarnya mungkin saja hutangmu juga masih banyak. Bisa jadi cicilan pinjaman di bank untuk mendirikan bisnis kamu masih jauh dari lunas, atau walau bisnis kamu terlihat lancar tapi kamu belum balik modal, belum break even point. Atau kamu terlihat berfoya-foya dengan uang hasil bisnis kamu sehingga terkesan kamu sudah kaya karena bisnis kamu. Padahal, mungkin saja uang yang kamu pakai adalah dana operasional bisnis kamu yang seharusnya kamu pakai untuk kelangsungan bisnis kamu sehari-hari. Atau kamu menunggak pembayaran hutang kamu karena keuntungan bisnis kamu pakai untuk keperluan pribadi daripada untuk melunasi hutang. Jika kamu tidak berbisnis tapi mempunyai pekerjaan lain, mungkin saja dalam 1-2 tahun ini penghasilanmu sudah banyak atau tinggi, dan mungkin tabunganmu sudah cukup banyak. Tapi, karena manajemen keuanganmu yang buruk, bisa saja kamu yang terlihat kaya dan sukses dari luar sebenarnya tidak sekaya seperti yang terlihat. Bisa jadi gaya hidupmu boros di mana kamu gampang tergoda untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Atau kamu punya banyak cicilan seperti cicilan rumah, mobil, dan lain-lain yang harus kamu lunasi. Jadi bisa dibilang, kekayaan atau kesuksesan yang kamu peroleh dalam 1-2 tahun ke depan ini adalah kekayaan dan kesuksesan semu, yang mungkin tidak akan berlangsung lama jika kamu salah mengelola bisnis, proyek, atau pekerjaan kamu, atau kamu salah mengelola keuangan pribadi kamu. Mungkin kamu melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengelola bisnis, proyek, pekerjaan, atau keuangan pribadi kamu yang mengakibatkan kamu merugi, kehilangan pekerjaan, tabungan terkuras, atau terlilit hutang. Nah, apapun yang terjadi, sebaiknya kamu menerima kenyataan dengan ikhlas dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah pelajaran penting. Yang sebaiknya kamu lakukan adalah terus maju dan move on. Tidak perlu lagi menyesali apa yang sudah terjadi dan tidak perlu lagi menengok ke belakang. Kartu ini mengisyaratkan kamu akan menuju ke arah, ke tempat, atau ke suatu tujuan yang lebih baik.